Kedengaran? Ya. Oke, kita mulai saja ya. Sebenarnya ini sisa 7 menit, tapi tidak apa-apa. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, jadi hari ini kita kembali daring ya. Jadi kita kembali daring. Daring ini kembali disebabkan karena cuaca buruk. Sebenarnya pertama tadi itu kita masuk siang. Cuma ternyata pada saat siang tadi jam 12 itu hujan deras, kemudian banyak juga angin. Makanya kita daring ya, karena takutnya juga ada apa-apa yang terjadi, makanya kita daring. Oke, tidak masalah. Sambil menunggu teman yang lain, hari ini kan kita belajar matematika ya. Hari ini kita belajar matematika. Jadi bukan cuma matematika, sebentar juga ada Ibu, siapa lagi namanya, Ibu Rahma, Betikwi. Jadi sebentar juga ada Ibu Rahma. Tidak ada masalah. Kita kalau begini kecil ya, kecil ini yang warna putih. Tidak bisa, tapi aku juga aku. Oke, dimatikan dulu audionya. Audionya dimatikan. Yang dihidupkan itu video ya. Jadi audio dimatikan. Yang dihidupkan itu adalah video, gitu maksudnya ya. Supaya nanti kelihatan semua mukanya di situ ya. Kelihatan semua mukanya siapa yang hadir. Jadi itu ada tanda seperti mic itu dikasih merah saja. Yang video itu yang ada tanda seperti kamera video, nah itu yang diaktifkan, kasih jadi warna putih, gitu maksudnya ya. Oke, jadi kita punya materi hari ini itu adalah penjumlahan, masih tentang penjumlahan. Tapi kalau minggu lalu itu kita sudah berada di penjumlahan desimal, oke? Minggu lalu itu kita masih berada di penjumlahan desimal. Nah, untuk sekarang itu kita akan masuk di penjumlahan campuran untuk semua jenis, apalagi namanya, untuk semua jenis pecahan. Jadi mulai itu dari pecahan biasa, kemudian pecahan campuran, kemudian desimal yang minggu lalu, kemudian hari ini kita akan tambah dengan persen, gitu ya. Kita akan tambah dengan persen. Jadi anak-anakku sekalian, sebelum kita kerja latihan, saya mau jelaskan dulu apa itu persen ya. Jadi apa itu persen? Jadi gini ya, coba dilihat di layar. Jadi saya mau jelaskan dulu. Yang mau merekam layar boleh, silakan. Yang mau merekam layar boleh supaya bisa diulang ya. Oke, ini saya perbesar. Coba dilihat. Oke. Jadi ini misalnya kalau kita pecahan ya. Jadi kan kemarin itu kita sudah belajar pecahan biasa ya. Pecahan biasa itu seperti ini. Kemudian kita belajar juga yang namanya pecahan campuran. Pecahan campuran itu sudah kita lewati juga. Nah, ini contohnya seperti ini. Kemudian minggu lalu kita juga sudah pelajari tentang pecahan desimal yang pakai koma. Nah, sekarang kita akan belajar tentang persen. Nah, persen. Perhatikan baik-baik. Untuk persen ini ya, ini untuk persen ini itu sebenarnya mudah kalau kita pahami dasarnya. Oke? Jadi kita akan belajar tentang persen ini. Nah, lihat baik-baik. Kalau misalnya persen itu, ini persen ya, ini persen itu sama halnya dengan per 100, oke? Jadi kata lainnya dari persen itu adalah per 100. Jadi bilangan apapun itu, penyebutnya apapun itu harus jadi apa? Harus jadi 100, gitu. Kenapa? Karena namanya saja persen. Jadi persen itu adalah per 100. Nah, jadi dia tidak boleh bukan per 100. Kalau dia bukan per 100, berarti bukan persen namanya, gitu. Nah, kalau kemarin kita kan sudah belajar tentang bagaimana cara menyamakan penyebut, oke? Menyamakan penyebut. Nah, sekarang yang kita akan lakukan itu menyamakan penyebut, tapi penyebutnya itu kita kasih jadi 100. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya penyebutnya jadi 100, otomatis pembilangnya juga itu pasti berubah kalau memang dia butuh dikalikan. Nah, contoh. Lihat baik. Jadi misalnya saya angka paling rendah saja dulu ya. Kita punya 1/2, oke? Kita punya 1/2. 1/2 ini kita mau jadikan persen. Jadi kita mau jadikan berapa persen, oke? Berapa persen? Seperti itu. Nah, lihat baik. Kalau kita mau jadikan berapa persen untuk 1/2 ini, berarti 1/2 ini untuk penyebutnya, ini penyebutnya. Jadi untuk penyebut ini, lihat baik-baik. Jadi untuk penyebut ini itu harus jadi apa? Harus jadi 100 gitu. Nah, bagaimana caranya supaya bisa jadi 100? Nah, itu pasti dikalikan, oke? Harus dikalikan. Nah, pertanyaannya, ini sama yang minggu lalu. Kalau misalnya ini kan 2 harus jadi 100 ya, harus jadi 100. Berapa dikalikan 2 supaya bisa dapat 100? Nah, itu. Berapa dikalikan 2 supaya dapat 100? Untuk lebih gampangnya, biasanya itu kayak kemarin saya jelaskan itu, ini dibagi ke sini. Jadi dibagi ya, dibagi. Karena kan kali lawannya bagi, seperti itu. Nah, 100 dibagi 2 itu dapat berapa? 50. Berarti kita simpan 50 di sini. Nah, di sini sudah dapat 2 dikali 50 itu dapat 100. Nah, seperti itu. Nah, lihat baik-baik. Selalu saya sampaikan, kewajibannya itu apa? Kalau di bawah penyebutnya 50, berarti di atas juga harus 50. Ini harus sama, oke? Ini harus sama. Seperti itu. Kenapa harus sama? Tidak boleh tidak sama, karena ini namanya pengali. Namanya saja pengali, antara di atas sama di bawah, penyebut sama pembilang itu harus sama semua, seperti itu. Ya, itu harus sama semua. Nah, sekarang kita kalikan. Ini kan sudah ya, ini kan tadi sudah 2 kali 50. Ini 2 kali 50 dapat 100. Sekarang yang di atas juga kita kalikan.
1 kali 50, ini dikalikan juga. 1 kali 50 dapat 50. Oke? Dapat 50. Jadi jawabannya sama dengan 50 per 100. Oke? 50 per 100 ini sama dengan 50%. Karena per 100 ini saya jelaskan ya. Per 100 itu sama dengan per persen, seperti itu. Jadi berapapun angka yang di atas, itulah angka di depan persen, seperti itu. Jadi ini 50 per 100 itu sama dengan 50%. Ini kita sudah dapat, seperti itu. Paham di sini ya? Paham. Oke, bagus kalau paham. Nah, sekarang kita masuk di operasi hitungnya, ya. Kita masuk di operasi hitungnya. Misalnya begini, ini contoh ya. Saya punya angka di sini soal ya. 2 per 10, oke? 2 per 10 ditambah 20%, ditambah 20%. Ini soal, ini bentuk soal, ini contoh saja. Sama dengan berapa? Sama dengan berapa? Nah, cara kerjanya bagaimana? Ya baik. Cara kerjanya itu kita rubah yang 20% ini kita rubah ke pecahan biasa supaya gampang. Jadi yang persen ini kita rubah ke pecahan biasa. Sebenarnya bisa juga sebaliknya, Sebentar saya kasih lihat dua caranya. Cara pertama dulu, cara satunya itu yang persen ini kita rubah ke pecahan biasa. Jadi 20 per 10 ditambah 20% itu kan sama dengan berapa? 20 per 100, ya kan? Jadi 20% itu sama dengan 20 per 100. Berapapun angkanya di sini itu adalah angka depan. Kemudian kalau dia persen, berarti pasti dia itu adalah 20 per 100. Minta tolong yang baru masuk dimatikan mikrofonnya ya. Pausan, dimatikan mikrofonnya. Oke. Jadi ini berarti ditambah berapa? Ditambah 20 per 100. Ditambah 20 per 100. Nah, ini kan kalau sudah begini, ini kan kalian pasti sudah tahu kan? Pasti sudah tahu karena ini sudah penjumlahan biasa. Penyumlahan pecahan biasa, ini gampang. Samakan saja penyebut, sama seperti yang pertama itu. Ini kan sama, ya pasti kau sudah tahu. Pasti kalian semua sudah tahu caranya kan? Karena ini paling pertama saya jelaskan dulu. Berarti kita pakai penyebut 100. Nah, kemudian ini 100 bagi 10. 100 bagi 10 sama dengan 10. 10 kali 2, ini 10 dikali 2, berarti 20. Iya kan? Kemudian 100 bagi 100. 1 kali 20 berarti 20. Nah, seperti itu. Berarti kita dapat berapa? Ini ulang lagi supaya kalian paham. 100 dibagi 10 itu kan 10 lah. 10 dikali 2 berarti 20. 100 dibagi 100, 1 kali 20 sama dengan 20. Kita dapat 20 per 100 ditambah 20 per 100. Kalau penyebutnya sudah sama, sisa ditambahkan saja. 20 ditambah 20 berarti 40 per 100 itu tidak berubah. 40 per 100. 40 per 100 ini sama dengan berapa? Sama dengan 40%. Seperti itu. Ya, gitu. Jadi kalau ditanya, pecahan biasanya 40 per 100 Pak, persennya 40%. Pertanyaannya lagi, kalau 40 per 100 ini apakah sudah selesai? Jawabannya tidak. Karena 40 per 100 ini, kalau kita mau berbicara tentang pecahan biasa, saya sudah jelaskan dulu, pasti kalian juga sudah paham. Kalau pecahan biasa itu kemudian dia terlalu tinggi, kita sederhanakan ya. Masing-masing dibagi berapa? Kita masing-masing dibagi 10. Nah, karena di atas bisa dibagi 10 habis, di bawah bisa dibagi 10 habis. Berarti 40 bagi 10, 4. 10 bagi 10, 100 bagi 10, 10. Berarti jawabannya itu 4 per 10. Kalau ditanya pecahan biasanya, berarti jawabannya 4 per 10. Kalau ditanya persennya, berarti jawabannya 40%. Oke? Kemudian, Pak, kalau misalnya ditanya lagi desimalnya, oke? Kalau ditanya lagi desimalnya, gampang. Kalau desimalnya ini kan 4 per 10 itu sama dengan, kalian sudah tahu minggu lalu, berarti berapa? 0, di sini 10 berarti satu angka di belakang koma berarti 0,4 seperti itu. Oke? Langsung sini ya. Ya, jadi kita sudah dapat persennya, kita sudah dapat bilangan pecahan biasanya, kita dapat persennya juga. Nah, gitu. Langsung di sini ya. Ada pertanyaan sampai di sini boleh? Kalau ada yang mau bertanya, silakan dihidupkan mic-nya, tidak apa-apa. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Sebelum saya kasih latihan. Ya. Jadi setelah ini saya kasih latihan sedikit. Jadi belum jadi tugas ya, belum jadi tugas. Seperti biasa kasih latihan dulu untuk kalian kerjakan. Ya, ada pertanyaan? Boleh diaktifkan mikrofonnya. Oke, kalau tidak ada, saya share latihannya ya. Saya share latihannya. Jadi saya rubah dulu di sini. Saya sematkan, ganti sematan seperti ini. Jadi saya muncul lagi di sini. Halo. Jadi saya muncul di sini. Kemudian saya share ini latihannya. Oke, silakan dilihat. Nah ini latihannya ya. Jadi silakan dilihat di layar. Saran saya boleh di screenshot, boleh ditulis dulu. Oke, boleh di screenshot, boleh ditulis. Jadi boleh di screenshot layarnya atau mau ditulis boleh. Jadi saya kasih waktu, silakan ditulis dulu ya. Jadi jangan ada yang mengerjakan, ditulis dulu karena supaya menghemat kuota kalian. Jadi supaya menghemat kuota kalian, ditulis dulu. Saya kasih waktu sekitar 10 menit. Ditulis dulu soalnya semua. Tulis soalnya semua. Setelah itu kalau sudah selesai bilang, aktifkan mikrofonnya, bilang Pak selesai nih. Setelah itu baru saya kasih kesempatan untuk mengerjakan. Mengerjakannya itu boleh kita selesaikan dulu zoomnya. Jadi silakan ditulis, saya kasih kesempatan. Ya, sambil saya lihat-lihat siapa yang hadir ya. Jadi saya lihat-lihat di sini siapa yang hadir, sambil kalian juga tulis. Jadi Atila, kemudian Aska, ada Kensi,
ada Rilisia, ada Amira, ada Al-Qasali. Al-Ghazali atau Al-Qasali? Sorry, mata saya agak lain-lain. Al-Ghazali, sorry. Jadi ada Al-Ghazali, kemudian ada Malki, kemudian ada Nurul Mutiara, ada Pausan, ada Aisyah, ada Najwa, ada Paki, ada Bu Arman. Bu Arman ini kayak Davina ya, kalau tidak salah. Al-Fatih. Kemudian ada Bu Galaxy M20. Oke, saya absen dulu ya. Saya absen. Kalian aktifkan mikrofonnya, kemudian bilang hadir Pak. Saya absen dulu. Akila. Oke. Aska. Aska hadir. Kensi. Kensi ada di Kensi. Nanti tidak aku juga videonya ini. Ada juga Kensi. Oke, bagus. Relisia. Halo Relisia, ada Ji Relisia? Iya. Kemudian Amira. Ayo Pak. Bagus. Muhammad Al-Ghazali. Ayo Pak. Bagus. Radi. Hadir Pak. Bagus. Muhammad Al-Qasali. Al-Qasali. Ada gini. Karena ada aktif mikrofonnya, ada aktif juga videonya. Biasanya itu nggak ada orangnya di situ. Halo, Al-Qasali ada Ji? Halo? Nah, saya belum tanda ya karena belum menyahut. Masalahnya videonya juga tidak aktif. Nurul Mutiara. Nurul Mutiara ini ada di videonya. Ada Ji? Ada Ji Nurul Mutiara, halo? Nurul Mutiara. Hadir Pak. Bagus. Pausan. Bagus. Aisyah. Hadir Pak. Bagus. Najwa. Bagus. Paki. Bagus. Davina. Ini Davina aktif juga. Davina ada di Davina? Ini aktifkan dulu videonya Davina. Kayak 2 orang di sini nih. Saya mau lihat, aktifkan videonya dulu. 2 orang ini kayaknya. Davina sama Mufida. Oke, hadir ya. Al-Fatih. Al-Fatih ini ada ya? Al-Fatih. Ada di Al-Fatih? Al-Fatih ada? Al-Fatih ini mana Al-Fatih? Oke, saya belum tanda ya. Galaxy M20 ini siapa? Galaxy M20. Oke, Rashid. Regina ada? Regina? Ada di Regina? Kita lewati dulu ya. Malki ada Malki? Iya Pak. Bagus. Kalau Samsung SM ini kayak Reski ya? Reski ada Reski? Oke, bagus. Oke. Sisa Regina. Regina mana Regina? Hadir Pak. Oke, bagus. Ini saya di kelas ya. Saya ada di kelas. Ini, saya ada di kelas. Lihat. Nah, ini. Ini saya ada di kelas. Kelas kalian menunggu. 2 hari tidak dipakai. Semoga biasa besok. Ini saya heran juga ya, hujan sedikit daring. Jangan saya SD dulu. Biar banjir pergi sekolah. Tanya basuh aja Pak Guru. Iya, cek. Saya dulu. Cek. Saya dulu itu waktu SD, sekarang deh. Sedikit hujan. Dan saya. Tapi Portumba bilang ya, kita di Surabaya. Ya. 5 menit lagi ya. 5 menit kita selesaikan, kemudian kalian bisa kerja sendiri di rumah. Nanti dibawa saja besok, tidak usah difoto. Jadi besok dibawa saja yang daring kemarin, saya periksa. Yang sekarang juga besok dibawa. Kita kerja di papan tulis masing-masing. Ya, jadi tidak usah difoto karena absenmu juga sudah ada di sini. Jadi absennya sudah ada di saya, jadi tidak usah difoto. Tapi besok dibawa ya, besok dibawa sama yang kemarin. Yang kemarin itu yang menggambar ekspresi wajah, itu dibawa juga. Saya mau parap besok. Untuk yang hari ini juga matematika besok dibawa juga supaya besok kita bisa kerjakan jauh minggu misalnya. 5 menit lagi kita selesaikan ya supaya tidak terlalu banyak kuota yang habis. Ini yang begini nih banyak kuota habis ini. Kalau wifi tidak masalah, tapi yang pakai kuota itu kasihan.
Bagi yang sudah bisa langsung kerja, Pak. Boleh, yang sudah boleh keluar nak. Yang sudah boleh keluar. Oke, jadi yang sudah boleh keluar. Absennya sudah ada di saya. Supaya Iya, keluar dari, Pak. boleh silakan supaya hemat kuotanya boleh keluar, silakan keluar. Karena absennya juga sudah saya ambil. Saya izin keluar, Pak. Siap. Oke, silakan. Yang sudah selesai boleh keluar. Nanti saya yang terakhir keluar. Keluar, Pak. Oke, bagus. Oke, silakan. Oke, bagus, silakan. Oke. Oke. Keluar, Pak. Oke, silakan. Pak. Oke. Bagus, silakan. Keluar, Pak. Siap. Oke, nanti saya terakhir. Keluar, Pak. Oke, siap. Silakan keluar. Bang, selamatkan. Ada di situ paling bawah sebelah kanan. Ada akhiri. Pak. Ye. Kalau sudah tidak ada saya keluar juga, ya. Bisa Akila ya? Oke, thank you. Terima kasih banyak.